Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu. Keluarga 3 orang yang tewas tertimbun pakaian di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menolak otopsi. Akibatnya polisi kesulitan mengungkap penyebab pasti kematian ketiga orang yang masih satu keluarga tersebut. Upaya kepolisian mengungkap penyebab pasti kematian 3 orang akibat tertimbun pakaian terhambat akibat penolakan otopsi oleh keluarga. Kini ketiga jenazah sudah dibawa pulang keluarga untuk dimakamkan di Kabupaten Tanah Laut. Keluarga korban menolak otopsi terhadap ketiga jenazah, sehingga polisi hanya bisa mendapatkan hasil keterangan visum dari Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Dari hasil visum tersebut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, baik benda tumpul maupun tajam, sehingga untuk sementara polisi menyimpulkan tidak ada tindak pidana dalam kasus ini. Untuk hasil visum semalam sudah keluar, jadi sekitar pukul 1 malam tadi sudah keluar bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun tanda dari benda tumpul ataupun benda tajam. Kalau untuk otopsi, mungkin otopsi yang kita tidak lakukan karena dari pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi. 3 orang yang masih satu keluarga ditemukan tewas tertimbun ratusan lusin pakaian di rumah yang dijadikan gudang tempat mereka bekerja. Ketiganya pasangan suami istri Ahmad Saubari dan Siti Khadijah, serta anak bungsu mereka berinisial SF yang masih berusia 6 tahun. Polisi terus menyelidiki kematian KKAP, bocah korban pesugihan di Goa, Sulawesi Selatan. KKAP diduga meninggal dunia setelah dicekoki 2 liter air garam. Dandi Saputra, 22 tahun, dimakamkan keluarga pada 31 Agustus lalu. Namun kematian Dandi hingga kini masih menjadi teka-teki. Polisi juga berencana membongkar makam Dandi untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban. Sementara itu, adik Dandi, AP, masih menjalani pemulihan psikis di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Kondisi mata AP juga kian membaik dan mulai bisa melihat kembali pasca menjalani operasi mata. Kondisi matanya sudah membaik, pasien sudah bisa melihat, adik sudah bisa melihat kembali, dan memang karena dari awal juga mata hitamnya alhamdulillah nggak kena apa-apa kan, cuma mata putihnya aja, jadi ini tinggal penyembuhan saja sebenarnya. Dalam kasus ritual pesugihan yang mengorbankan mata bocah berusia 6 tahun, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni kakek, paman, dan orang tua korban. Bagaimana perkembangan kasus pesugihan yang menghebohkan ini? Sudah terhubung bersama kami kontributor iNews di Goa, Bukma. Selamat sore, Bukma, apakah ada informasi terbaru mengenai penyelidikan kematian kakak dari korban pesugihan? Baik, sampai saat ini kami masih terus menggali informasi dari aparat Satreskrim Polres Goa. Hingga kini informasi yang dapat kami himpun termasuk pemeriksaan saksi, yaitu soal kematian kakak korban AP. Selain menyelidiki dugaan penganiayaan akibat menjadi tumbal pesugihan ini, aparat Satreskrim Polres Goa sampai saat ini sudah memeriksa 9 orang saksi. Sementara 4 orang yang sebelumnya diperiksa oleh penyidik saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa? Bukma, benarkah bahwa pihak keluarga sudah memberikan izin kepada pihak kepolisian untuk membongkar makam KKAP untuk penyelidikan lebih lanjut? Untuk informasi soal pembongkaran makam, saat ini hingga kini masih kami menunggu informasi dari aparat setempat, termasuk karena untuk izin pembongkaran ini pihak kepolisian akan melakukan pembongkaran jika mendapat izin dari keluarga korban. Sementara untuk keluarga korban saat ini
masih dinantikan informasi dan perkembangan lebih lanjut. Apakah artinya dari pihak keluarga merasa keberatan dengan rencana pembongkaran makam ini? Ya, Pak. Untuk informasi soal dugaan tewasnya kakak korban ini, sejauh ini keluarga korban sebagian besar menolak dengan dugaan kekerasan ini. Mereka menduga bahwa korban kakak korban yakni Dadi Saputra meninggal akibat dianiaya karena saat dilakukan, maksudnya maksud kami disemayamkan di rumah duka, kondisi jasad terdapat sejumlah luka memar di wajah dan hampir di seluruh sekujur tubuhnya. Apakah pelaku yang diduga menganiaya kakak AP ini adalah orang yang sama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus sebelumnya? Untuk informasi perkembangan lebih lanjut soal pelaku yang termasuk dalam pelaku penganiayaan yang diduga mengakibatkan meninggalnya kakak korban ini, sejauh ini aparat Reserse Kriminal Polres Goa masih melakukan penyelidikan lebih dalam dan masih menggoreng keterangan dari para saksi-saksi. Baik, Bukma, sebelumnya Anda sebutkan sudah ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Adakah kemungkinan penambahan tersangka dari saksi-saksi yang diperiksa? Untuk informasi yang kami himpun dari sejak beberapa waktu lalu, memang polisi masih terus menyelidiki terkait adanya dugaan tersangka lain dalam dugaan kasus pesugihan ini. Namun hingga kini aparat Reskrim Polres Goa masih bertahan di 4 tersangka ini. Baik, Bukma, terima kasih atas informasi Anda. Kami akan terus menunggu penyelidikan dan informasi lebih lanjut terkait kasus ini. Pemirsa, jika kendaraan bisa ditarik di jalan tanpa pengadilan, lantas bagaimana nasib nasabah? iNewsroom akan mengulasnya dalam dialog usai jeda berikut.